Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 akan membahas tentang prinsip-prinsip etika bisnis. Yuk simak. Saya Risma Ayu Mumpuni dengan NIM 125. Saya Indah Mutiara Ramadhani dengan NIM 143. Saya Dia Astuti dengan NIM 154. Prinsip umum etika bisnis. Sebagai etika khusus atau etika terapan, prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya adalah penerapan dari prinsip etika pada umumnya, seperti di bawah ini. Yang pertama, prinsip otonomi adalah sikap setiap karyawan yang mampu mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang baik serta bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya itu. Otonomi juga mengandalkan tanggung jawab seperti tanggung jawab terhadap diri sendiri dan tanggung jawab kepada semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip ini meliputi pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak, penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding, hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Prinsip ini paling problematik karena masih banyak pelaku bisnis yang mendasarkan bisnisnya pada tipu menipu atau tindakan curang, entah karena situasi eksternal tertentu atau karena dasarnya memang ia sendiri suka tipu menipu. Yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Jadi, kalau prinsip keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, prinsip ini saling menguntungkan secara positif, menuntut hak yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Yang kelima, prinsip integritas moral. Prinsip ini sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar dia perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaannya sedemikian rupa agar tetap dipercaya, tetap paling unggul dan tetap yang terbaik. Dari semua prinsip di atas, Adam Smith akan menganggap prinsip keadilan sebagai prinsip yang paling pokok, yaitu prinsip keadilan komutatif berupa no harm. Menurut Adam Smith, prinsip no harm atau tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain merupakan prinsip minim dan paling pokok bagi interaksi sosial manapun, termasuk bisnis. Tanpa prinsip ini, bisnis tidak bisa bertahan. Selanjutnya yaitu etos bisnis. Etos bisnis adalah suatu kebiasaan atau budaya moral menyangkut kegiatan bisnis yang dianut dalam suatu perusahaan dari satu generasi ke generasi lain. Inti dari etos ini adalah pembudayaan atau pembiasaan penghayatan akan nilai, norma, atau prinsip moral tertentu yang dianggap sebagai inti kekuatan dari suatu perusahaan yang sekaligus juga membedakannya dari perusahaan yang lain. Berkembang tidaknya sebuah etos bisnis dalam perusahaan sangat ditentukan oleh gaya kepemimpinan dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu relativitas moral dalam bisnis. Berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis yang telah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa dalam bisnis modern dewasa ini, orang dituntut untuk bersaing secara etis. Menurut pendapat di George, etika sendiri berlaku dalam bisnis global yang tidak mengenal batas negara. Secara konkret, dijelaskan bahwa etika masyarakat yang harus diikuti oleh sebuah perusahaan multinasional. Dalam persoalan ini, menyangkut norma dan etika yang bersifat universal atau terikat dengan budaya. Realitas moral dalam bisnis.
Pendapat dari D. George mengatakan bahwa kita perlu melihat dahulu 3 pandangan yang umum dianut. Yang pertama, norma etis berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Prinsip pokok yang harus dipegang adalah kalau di Roma, bertindaklah sebagaimana orang Roma, yang diartikan bahwa di mana saja suatu perusahaan beroperasi sebaiknya mengikuti norma dan aturan moral yang berlaku dalam negara tersebut. Yang kedua, norma sendirilah yang paling benar dan tepat. Prinsip yang harus dipegang adalah bertindaklah di mana saja sesuai dengan prinsip yang dianut dan berlaku di negaramu sendiri. Yang ketiga, pandangan D. George, immoralis naif, mengatakan bahwa tidak ada norma moral yang perlu diikuti sama sekali. Pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder merupakan sebuah pendekatan baru yang banyak digunakan, khususnya dalam etika bisnis. Pendekatan ini memetakan hubungan yang terjalin dalam kegiatan bisnis pada umumnya untuk memperlihatkan siapa yang memiliki kepentingan terkait dan terlibat. Pada pendekatan ini mempunyai satu tujuan imperatif di mana bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan semua pihak terkait yang berkepentingan atau stakeholder dengan suatu kegiatan bisnis dijamin, diperhatikan, dan dihargai. Dasar pemikiran dari pendekatan ini adalah bahwa semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu kegiatan bisnis terlibat di dalamnya karena ingin memperoleh keuntungan, maka hak dan kepentingan harus diperhatikan dan dijamin. Pendekatan stakeholder. Pada umumnya ada 2 kelompok stakeholder. Yang pertama, kelompok primer. Kelompok primer terdiri dari pemilik modal atau saham, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, dan pesaing atau rekan. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder terdiri dari pemerintahan setempat, pemerintah asing, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, masyarakat umum, dan masyarakat setempat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.